Lisa, panggil Jaden, dia coba untuk membangunkan sang kekasih. Dan Lisa langsung bersandiwara seolah dia baru saja terbangun dari tidurnya. Jay, panggil Lisa lirih, ternyata wanita itu begitu ahli dalam berakting. Dia mengucek salah satu matanya dan mulai duduk. Lalu pura-pura sadar jika tubuhnya diselimuti oleh jas milik Jaden. Maafkan aku Jay, tadi rasanya panas sekali jadi aku memakai baju ini. Tidak sadar malah ketiduran, ucap Lisa, dia memasang wajahnya yang seolah bersalah. Kalau begitu ganti bajumu dulu, aku akan tunggu di sini. Lisa tidak menjawab pertanyaan itu lagi, dia justru menatap Jaden dengan lekat. Sorot mata sayu yang sangat Jaden tahu apa artinya. Lisa ingin dia sentuh. Dan Jaden yang tak ingin membuat sang kekasih semakin marah akhirnya pilih untuk duduk di sana. Membelai lembut wajah Lisa. Apa tidak ada kata-kata lain yang ingin kamu sampaikan padaku, selain memintaku untuk mengganti baju? Tanya Lisa. Maafkan aku, balas Jaden kemudian. Bersamaan dengan itu tiba-tiba rasa mual kembali menghampiri. Namun kali ini Jaden coba untuk mengendalikan diri dan tidak menunjukkannya pada sang kekasih. Lisa lantas mulai mengikis jarak dan coba menjangkau B1 bir Jaden. Saat itu Jaden pun memejamkan matanya dan menyambut C1 uman sang kekasih. Tapi entah kenapa, Jaden justru membayangkan Jeani. Sit. Batin Jaden. Dia seperti sedang menguji dirinya sendiri, saat membuka mata dan melihat Lisa yang dicium enamu, rasa mual itu kembali menyiksa, namun saat Jaden menutup mata dan membayangkan Jeani rasanya keadaan jadi membaik. Jaden ternyata tidak butuh inhaler, karena bukan hanya indera penciumannya yang sensitif, tapi juga otaknya yang konslet. Dalam C1 uman itu, Lisa juga menggerakkan tubuhnya untuk semakin menempel pada Jaden, ingin Jaden merempat tiap inci tubuhnya. Tapi Jaden justru melepas C1 uman mereka. Kita tidak boleh melakukan ini. Kenapa tidak boleh? Nanti juga kita akan menikah, kamu bahkan sudah menyentuh Jeani, tapi sekalipun tidak pernah menyentuh aku. Kedua mata Lisa nampak berkaca-kaca. Sungguh dia tidak ingin ditolak. Namun Jaden tak bisa menjawab pertanyaan itu, mulutnya seketika terkunci rapat. Jika saja dia membuka mulut maka Jaden pasti akan muntah. Jaden sontak memejamkan mata dan membayangkan Jeani, seperti mencari obat penawarnya. Dengan mata terpejam seperti itu, dia menarik T3 engkuk sang kekasih dan kembali menyempatukan B1 bir. Lisa tersenyum. Apalagi saat merasakan tangan Jaden mulai memeluknya erat. Lisa bahkan berinisiatif untuk menurunkan gaunnya sendiri, tapi saat itu tiba-tiba ponsel Jaden berdering. Jaden sontak membuka matanya dan mundur, dia seperti menemukan cara untuk menghindari sang kekasih dengan aman. Mama Nadine sayang, aku jawab sebentar, kata Jaden. Dia bahkan langsung bergegas menjauh, meninggalkan Lisa di sofa begitu saja. Ih, kenapa sih? Selalu saja ada yang mengganggu. Kesal Lisa. Art. Geramnya bukan main. Aku harus pergi. Mama Nadine ingin aku datang, ucap Jaden. Padahal sungguh, itu hanya alasan dia saja. Yang menelepon Jaden tadi juga bukan nama Nadine, melainkan Devan sang sahabat. Devan juga hanya bertanya sedikit, bukan untuk minta bertemu. Tapi Jaden harus segera meninggalkan apartemen ini, karena dia jadi semakin yakin jika mualnya karena melihat sang kekasih. Entahlah apa yang salah, tapi beberapa hari ini sepertinya dia harus menghindari Lisa. Jaden tak ingin kembali menyinggung perasaan sang kekasih. Belum sempat Lisa menjawab ucapannya, Jaden sudah lebih dulu memeluk pinggang sang kekasih erat.
Menahan rasa mual yang begitu menyiksa dan dia peluk lagi Lisa. "Maafkan aku sayang, setelah kita menikah nanti aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi," kata Jayden, manis sekali ucapannya. Sebuah ketigakupan bahkan Jayden berikan lagi di bib satu air manis sang kekasih. Sebelum akhirnya dia benar-benar pergi dari sana. Di luar apartemen Lisa, Jayden langsung berlari menuju toilet di ujung koridor. Di sana dia memuntahkan semua isi perutnya. Sampai rasanya sakit sekali, wajahnya sangat pucat. Nafas Jayden bahkan sampai tersengal-sengal. Jayden bahkan seperti tak punya kekuatan untuk berdiri lagi. "Jun, datang ke sini sekarang juga," titah Jayden, setelah dia berhasil menghubungi sang asisten. Dengan terlatih Jayden turun dari sana menuju basement, dia tak sanggup lagi untuk mengemudi. Sementara Juno langsung menuju tempat sang tuan setelah informasi lokasi dia terima. Dalam hati Juno dia juga membatin, ternyata pulangnya sang tuan adalah apartemen Nona Lisa. Bukan apartemen yang sang tuan tinggali bersama Nona Jeani. "Tuan," cemas Juno ketika telah tiba di basement apartemen tersebut. Dia langsung pindah mobil, sementara mobilnya sendiri dikemudikan oleh anak buahnya. Tadi Juno tidak hanya datang sendiri. "Kita langsung ke rumah sakit saja, Tuan," ucap Juno dengan perasaan khawatir. "Ya, rumah sakit terdekat saja, tidak perlu di rumah sakit Royal Bakri," jawab Jayden dengan lesu. Jayden tidak ingin bertemu dengan Dr. Ardi dalam keadaan seperti ini. Karena dia malu, karena nyatanya inhaler itu tidak berfungsi apapun. Yang membuatnya mual adalah Lisa, sementara obatnya adalah Jeani. Sampai kapanpun fakta seperti ini tidak akan pernah Jayden ungkapkan pada siapapun. Sebuah fakta yang sangat memalukan dan menjijikkan baginya. Sore itu akhirnya Jayden dirawat di rumah sakit. Muntah hebat yang baru saja dia alami membuat tubuh Jayden kehilangan banyak cairan, hingga dia harus menggunakan infus. Jam 7 malam Jeani pulang ke apartemen. Tapi meski tidak melihat Jayden dimanapun, Jeani tidak merasa khawatir sedikitpun. Jeani justru merasa tenang. Makanan ini enak sekali," gumam Jeani, kini nafsu makannya jadi semakin meningkat. Tadi dia membeli makanan di luar dan sekarang sedang menikmatinya. Kep, mulutnya berbunyi menikmati makanan itu. Jayden menatap ruang rawatnya yang sangat sepi, beberapa saat lalu dia bahkan sudah meminta Juno untuk meninggalkannya sendiri di sini. Sekarang waktu sudah menunjukkan jam 9 malam tapi Jayden belum mampu juga untuk memejamkan matanya. Entah apa saja pikiran yang bersemayam di dalam kepalanya, tapi Jayden sungguh merasa tidak tenang, merasa khawatir tapi tidak tahu apa yang dia khawatirkan. "Sebenarnya aku sakit apa? Kenapa semua dokter mengatakan bahwa aku baik-baik saja?" gumam Jayden. Pria itu bahkan melakukan ronsen untuk seluruh tubuhnya demi memeriksakan kesehatan, tapi semua hasil menunjukkan kondisi yang baik, tak ada sedikit pun kerusakan. Sedangkan Jayden selalu menyembunyikan analisanya sendiri, dia hanya selalu berkata bahwa mengalami mual, tapi tidak pernah menjelaskan bahwa penyebabnya adalah Lisa, sementara Jeani adalah obat. Sekalipun Jayden tidak pernah menyebutkan tentang hal itu, karena baginya itu adalah aib. Jayden lantas menggaruk kepalanya frustasi, sekarang saja rasanya dia ingin melihat Jeani. Seperti orang yang hilang kewarasan, akhirnya Jayden mengambil ponselnya di atas nakas. Jayden menghubungi Mama Nadine di jam seperti itu. "Halo Jay, tumben sekali menghubungi Mama di jam seperti ini, untung Mama belum tidur," ucap Mama Nadine setelah dia menjawab telepon sang anak. "Maaf Ma, aku tidak sengaja menghapus nomor ponsel milik Jeani, jadi aku tidak bisa menghubungi dia. Mama tolong teleponkan Jeani ya,"
katakan padanya untuk datang ke rumah sakit sekarang juga. Aku mual jadi memutuskan untuk menginap di sini. Mama tidak usah cemas, aku baik-baik saja. Astaga Jaden, apa ia cuma mual? Mama juga akan datang ke sana. Tidak, Mama tidak perlu datang. Besok pagi juga aku akan pulang. Mama minta Gianni saja yang datang, iya. Ucap Jaden, di telinga Mama Nadine permintaan itu sudah seperti sebuah permohonan. Pada akhirnya Mama Nadine pun menyetujui ucapan sang anak. Mama Nadine juga berpikir bahwa saat ini yang dibutuhkan oleh Jaden adalah istrinya bukan dia. Menyadari itu Mama Nadine pun tersenyum, mulai merasa bahwa kekhawatirannya selama ini tidak beralasan. Karena nyatanya Jaden seperti tak bisa jauh-jauh dari sang istri. Baiklah, Mama akan menghubungi Gianni sekarang, ucap Mama Nadine. Panggilan telepon itu pun terputus dan Jaden langsung tersenyum miring. Aku sedang dirawat di rumah sakit, enak saja wanita itu tidur nyaman di apartemen. Gianni juga harus datang ke sini, gumam Jaden. Tak mau mengakui bahwa dia ingin melihat wajah Gianni, jadi Jaden bicara seperti itu pada dirinya sendiri. Sudah yakin 100% Gianni akan datang, kini suasana hati pria itu jadi membaik. Jaden bahkan terus tersenyum seraya menatap pintu kamarnya, sudah tidak sabar pintu itu akan dibuka oleh Gianni. Jaden melihat jam di dinding. Dalam keadaan normal maka Gianni akan tiba di sini 20 menit lagi. Jadi Jaden terus menghitung waktu. Hingga di menit-menit akhir Jaden masih saja seperti stopwatch, menghitung mundur. 1, 2, 3, klek. Pintu itu benar-benar terbuka, dan nampaklah Gianni di ambang pintu sana. Senyum yang sejak tadi terukir di bibir Jaden seketika hilang. Di hadapan wanita itu hanya dia tunjukkan wajahnya yang dingin. Gianni masuk dan menutup pintu. Mama Nadine yang memintaku untuk datang, ucap Gianni. Dia tak ingin Jaden berpikir bahwa datang ke sini adalah keinginannya sendiri. Sementara Gianni sangat tahu bahwa pria itu tak pernah mau berada dekat-dekat dengannya. Dalam teleponnya dengan Mama Nadine tadi mereka tidak banyak bicara. Mama Nadine hanya berkata bahwa sekarang Jaden sedang dirawat di rumah sakit dan meminta Gianni untuk datang. Hanya itu, Mama Nadine tidak menceritakan tentang Jaden yang kehilangan nomor ponsel Gianni, tidak pula mengatakan bahwa Jaden lah yang sebenarnya meminta Gianni untuk datang. Jadi Gianni pikir, ini semua murni keinginan Mama Nadine saja. Karena itulah dia langsung patuh untuk datang. Sudah berdiri di depan ranjang rawat Jaden, Gianni pun melirik ke sana kemari mencari apakah di dalam kamar ini juga akan ada Lisa. Jika ada, maka dia hanya akan menjenguk sebentar lalu pilih menunggu di luar. Tapi di sudut manapun dia tidak melihat wanita itu, hanya ada dia dan Jaden saja di sini. Apa yang kamu cari? Tanya Jaden, karena dia lihat dengan jelas Gianni yang seperti meneliti kamar ini. Membuatnya merasa tak nyaman. Apa ada Lisa? Jika ada Lisa aku hanya akan sebentar saja di sini, aku akan menginap di hotel sebelah. Jadi kalau tiba-tiba keluarga kita datang untuk menjengukmu aku bisa langsung ke sini, balas Gianni, rinci sekali dia menjelaskan. Gianni bahkan sedikit pun tidak menunjukkan rasa cemasnya atas Jaden yang sedang sakit. Kalimat panjang Gianni itu sampai membuat Jaden tercengang. Apa katanya? Tidur di hotel. Enak saja. Batin Jaden, tak habis pikir jika Jaden seacuh ini pada dia. Lisa tidak ada di sini, dan kamu tidak akan pergi kemanapun. Malam ini kamu akan menemani aku di sini, kata Jaden dengan suara yang terdengar ketus. Bahkan sorot matanya tidak mengendur, tetap saja menatap Gianni dengan tatapannya yang tajam.
Sementara Jeani langsung mengerutkan dahi, aku tidak mau tidur di sofa apalagi lantai, tubuhku nanti sakit semua seperti kemarin. Jadi lebih baik aku tidur di hotel saja. Kulihat kondisimu juga baik-baik saja, tidak separah yang Mama Nadine katakan, balas Jeani apa adanya. Bisa tidak? Sekali saja tidak usah membantahku, balas Jaiden dan membuat Jeani seketika terdiam 1000 bahasa. Ucapan sang ayah terang mematuhi Jaiden rasanya sangat menjadi beban untuk Jeani. Karena dengan janji itu membuatnya tak bisa melawan. Di antara pikirannya yang kalut, Jeani coba berpikir untuk lebih waras. Sekarang Jaiden sakit, jadi memang lebih baik dia di sini. Baiklah, tapi aku tidak mau tidur di sofa. Aku akan memanggil perawat untuk menambah ranjang. Nanti kamu yang bayar biayanya, balas Jeani kemudian. Tidak ada penambahan ranjang, kita akan tidur di sini. Mama Nadine tadi memintaku untuk mengirimkan foto jika kamu datang, kilah Jaiden, entah dari mana dia mendapatkan ide seperti itu, memanfaatkan nama Mama Nadine untuk kepentingannya sendiri. Jeani makin tercengang, sangat tidak percaya dengan ucapan pria tersebut untuk tidur di ranjang yang sama, tapi ketika mendengar nama Mama Nadine disebut juga, Jeani akhirnya mulai mengangguk meski ragu. Sebenarnya Jeani tidak masalah jika harus tidur seranjang dengan Jaiden, selain pria itu adalah suaminya. Dulu semasa mereka kecil pun mereka sering tidur bersama pula. Masalah Jeani adalah Jaiden sendiri, bukankah selama ini pria itu yang selalu menjauhi dia? Kita tidur di ranjang yang sama. Tanya Jeani sekali lagi, takut salah dengar. Cepatlah naik, aku akan mengirim fotonya sekarang juga pada Mama Nadine. Dengan kikuk akhirnya Jeani melangkahkan kaki menuju pinggiran ranjang tersebut, meletakkan tasnya di atas nakas dan naik ke ranjang itu pula. Gaun Jeani jadi tersingkap naik dan makin menunjukkan kakinya yang mulus dan putih bersih. Dia juga masuk ke selimut yang sama dengan Jaiden. Sementara pria itu segera menyalakan ponselnya dan membuka kamera, lebih dekat. Kata Jaiden, lebih mirip membentak. Kamu saja yang ambil foto. Tanganku terlalu susah untuk bergerak. Titah Jaiden, karena salah satu tangannya terpasang jarum infus. Baiklah, jawab Jeani patuh. Dia menerima ponsel itu dan mulai memasang pose. Di dalam kamera tersebut mereka nampak sekali seperti sepasang suami istri yang rukun. Jeani tidur di lengan Jaiden sebagai bantalan, sementara Jaiden meletakkan dagunya di atas kepala Jeani. Satu foto telah terambil dan Jeani segera mengambil jarak di antara mereka, lalu menyerahkan ponsel itu pada pemiliknya. Jaiden menerima dengan kasar, lalu pura-pura sibuk sendiri seolah sedang mengirimkan foto itu pada Mama Nadine. Padahal yang sebenarnya foto itu tidak dia kirim pada siapapun. Jaiden hanya menatapnya sekilas. Ranjang ini terlalu sempit Jay, aku akan tidur di sofa saja, kata Jeani. Diam dan jangan banyak bicara, ketus Jaiden. Jeani sontak membeku di tempatnya tidur, dia tidak bisa melakukan apapun selain coba memejamkan mata. Hampir jam 11 malam barulah Jeani bisa tidur nyenyak setelah beberapa saat lalu hanya memejamkan mata tanpa tidur. Sedangkan Jaiden yang sejak tadi pura-pura tidur kini langsung membuka kedua matanya. Pertama memang hanya menatap langit-langit kamar ini, sebelum akhirnya dia menoleh ke samping dan melihat Jeani. Jaiden memperbarui posisi tidurnya, hingga miring ke arah wanita itu. Apa Jeani melakukan guna-guna padaku? Gumam Jaiden, masih tak habis pikir kenapa sekarang dia suka sekali memandang Jeani seperti ini. Jaiden lantas tersenyum miring, membodohi dirinya sendiri, bisa-bisanya senang saat memandang Jalang. Jaiden bahkan mengikis jarak hingga dia bisa menghirup aroma tubuh Jeani,
aroma yang sangat menenangkan baginya. Hanya dengan mencium aroma itu, Jaiden akhirnya bisa terlelap. Saat pagi datang, Jeannie adalah yang lebih dulu bangun. Sangat terkejut ketika melihat Jaiden sudah memeluknya erat. Pantas saja selama tidur Jeannie merasa sesak. Tapi Jeannie tidak berteriak ataupun gegabah. Pikirnya Jaiden pasti tidak sadar saat memeluknya. Jadi Jeannie secara perlahan melepaskan tangan Jaiden tersebut. "Jangan lepas, Sa," gumam Jaiden dengan mata terpejam. Jaiden sebenarnya sudah bangun, namun dia pura-pura mengigau dan memanggil Lisa. Meski sangat sadar bahwa yang ada di dalam pelukannya adalah Jeannie. Jaiden justru semakin memeluk Jeannie erat, tak peduli meski telah membuat luka pada wanita ini. "Bisa-bisanya Jaiden memelukku," namun membayangkan Lisa. Batin Jeannie. Meski hubungan mereka tak baik, tapi seperti ini saja sudah berhasil membuat Jeannie merasa sesak.